Shalom saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, doa kami saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja dan Tuhan Yesus selalu menyertai Anda sepanjang hari ini. Amin. Tema firman hari ini adalah doa yang mengubah nasib. Terambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita dengarkan pembacaan ayatnya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, dua ayat yang telah dibaca ini adalah kisah yang sangat pendek tentang kehidupan Yabes. Siapakah Yabes? Yabes adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda yang tidak terkenal di dalam Perjanjian Lama, sehingga hanya ada dua ayat di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan ke-10 saja yang menyingkapkan tentang dirinya. Tidak banyak yang dapat kita ketahui tentang Yabes. Bahkan nama ayah dan ibunya pun tidak disebutkan. Karena itu, apapun yang kita bisa bicarakan tentang Yabes, kita hanya bisa menafsirkan berdasarkan dua ayat ini saja. Nama Yabes sendiri terselip di antara ratusan nama pada daftar silsilah yang panjang dalam kitab 1 Tawarik ini. Walaupun demikian, penulis kitab Tawarik yaitu Ezra menulis bahwa kehormatan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Yabes dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 ini sangat berkaitan dengan isi doanya yang dikabulkan oleh Allah dalam 1 Tawarik 4 ayat ke-10. Arti nama Yabes adalah duka cita, penderitaan, atau tekanan batin. Nama Yabes diberikan oleh ibunya karena pada waktu ibunya bersalin atau melahirkan Yabes, ia mengalami kontraksi yang panjang, melelahkan dan kesakitan yang mengakibatkan tekanan batin atau stres. Tetapi saudara, masa lalu Yabes yang demikian itu tidak membuat ia lemah, tetapi justru membuat ia memiliki keyakinan bahwa hidupnya tidak tergantung pada nasib, tetapi pada Allah. Yabes memiliki keberanian untuk mengalahkan masa lalunya yang suram dan memohon kepada Allah yang mampu mengubah kehidupannya yang buruk menjadi lebih baik. Dan kita ketahui pada akhirnya Alkitab mengatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Terjemahan lain menuliskan Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Hal ini akibat dari doanya yang dikabulkan oleh Allah. Itu sebabnya tentu kita bertanya, kalau demikian apa sih isi doa dari Yabes? Sehingga Tuhan mengabulkan doanya dan mengubah nasibnya hanya karena doanya itu. Apa rahasia doa dari Yabes? Adapun doa Yabes itu terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Yabes memohon agar Tuhan memberkatinya. 2. Yabes memohon agar Tuhan memperluas wilayahnya. 3. Yabes berdoa agar Tuhan menyertainya senantiasa. 4. Yabes berdoa agar Tuhan menjauhkannya dari segala malapetaka sehingga terbebas dari kesakitan. Kita melihat bagian yang pertama, Yabes berseru kepada Tuhan. Yabes bukan berseru kepada manusia. Itu sebabnya saudara, jangan pernah mengandalkan manusia untuk mengubah nasib kita, tetapi andalkan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang sudah merancangkan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita. Tuhan adalah pencipta dan Dia juga pemilik masa depan kita.
Itu sebabnya mari kita belajar dari Yabes. Apapun yang kita alami saat ini, bagaimanapun nasib kita saat ini, apakah itu buruk, apakah itu sangat buruk, berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka Tuhan akan menjawab dan mengubah nasib kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi semakin baik, dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Imani itu dan katakan amin. Yang kedua, Yabes berdoa kepada Tuhan untuk memberkatinya, untuk memberkati kehidupannya. Sekalipun dia hidup dalam penderitaan, tetapi dia berani memohon agar Tuhan memberkatinya, agar Tuhan mengubah penderitaan yang dia alami menjadi berkat. Saudara, apa yang diucapkan Yabes adalah memperkatakan hal yang berbeda dari yang diperkatakan orang-orang tentang dirinya. Apa yang diperkatakan orang-orang tentang dirinya? Kalau nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Berarti Yabes memiliki arti kesakitan. Dapatkah saudara membayangkan Yabes sejak kecil dipanggil oleh teman-temannya dengan nama si penyakitan? Sekalipun Yabes dihina, namun Yabes tidak melapor kemanapun sebagai pencemaran nama baik dan penistaan. Ia tidak pernah komplain dan berusaha untuk mengganti namanya. Tetapi Yabes bertekad tidak mau membiarkan julukan nama yang menjadi julukannya menjadi olok-olokan dan hinaan itu menjadi masa depannya. Karena itu Yabes berseru kepada Tuhan. Yabes berdoa mengandalkan Tuhan karena dia tahu Tuhanlah yang mengendalikan masa depannya. Karena dia percaya Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah kesakitan menjadi sukacita. Dan faktanya Alkitab bersaksi bahwa Yabes si kesakitan itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Itu sebabnya saudara, hidup kita jangan dipengaruhi oleh apa kata orang yang mereka lihat secara lahiriah. Tetapi kita bergantung sepenuh pada Tuhan yang sanggup mengubah nasib kita, penderitaan kita menjadi berkat. Saudara, berkat atau kutuk itu bermula dari perkataan. Yabes tahu ketika orang-orang menyebutnya sebagai penyakitan, itu akan menjadikannya kenyataan. Maka Yabes membalikkan perkataan ejekan dan olokan itu menjadi kata-kata berkat. Lihatlah, kekuatan ucapan berkat itu jauh lebih besar daripada kekuatan ucapan kutuk. Jika ada orang mengutuk atau berkata tidak baik kepada kita, ucapkan berkat atas orang itu. Dan itu seperti kita menaruh bara di atas kepalanya. Tuhan mengubah nasib buruk menjadi berkat bagi kita. Jikalau kita menaruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan hanya memberikan kita berkat. Dan apapun yang orang katakan tentang kita, semuanya itu akan berbalik menjadi berkat. Karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Karena berkat itu ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, Yabes meminta Tuhan memperluas wilayahnya atau garis batasnya. Ibunya sendiri yang telah membatasi ruang gerak Yabes dengan nama kesakitan. Sehingga Yabes terhimpit oleh batasan-batasan itu. Perkataan, sebutan, olokan, ejekan itu sangat jahat karena bisa melumpuhkan potensi dan semangat seseorang untuk meraih tujuan yang lebih baik. Tetapi Yabes tahu bahwa ia punya satu potensi untuk melakukan lebih besar dari batasan-batasan itu. Itu sebabnya Yabes berseru kepada Tuhan karena Yabes tahu Tuhanlah satu-satunya yang bisa mencabut patok-patok itu dan mematokkannya lagi keluar sehingga wilayahnya semakin luas dan semakin besar. Yabes mengenal siapa Allahnya. Yabes tahu bahwa di dalam dia ada sebuah semangat dan potensi yang Tuhan taruh di dalam hidupnya.
Di dalam Tuhan kita punya masa depan yang permai. Maka Yabes sepakat masuk dalam rancangan Tuhan daripada batasan-batasan yang diberikan oleh manusia. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ada batasan-batasan yang sudah diberikan manusia atas hidup kita? Kita harus sepakat dengan Tuhan untuk masuk dalam rancangan Tuhan, yaitu rancangan Tuhan, rancangan yang indah bagi masa depan kita, masa depan yang permai sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus percaya itu, dan kita berpegang pada janji Tuhan, berseru kepadanya agar Tuhan memperluas daerah kita. Masa depan yang sangat indah, amin. Yang keempat, Yabes meminta Tuhan senantiasa menyertainya. Yabes berdoa meminta kepada Tuhan untuk selalu hadir dalam hidupnya, untuk selalu menopangnya dan menuntun hidupnya. Bukan hanya ketika ia ada dalam kesakitan, tetapi ketika ia diberkati, ia juga akan selalu mengingat Tuhan. Ia juga akan selalu meminta Tuhan menyertainya dan melindunginya dari malapetaka dan kesakitan. Sebab Yabes tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu rasa sakit dan penderitaannya ketika ia dipanggil penyakitan. Mungkin Yabes sudah capek dan lelah menghadapi masalah demi masalah dan hinaan yang diterimanya selama ini. Yabes perlu perlindungan Tuhan. Yabes perlu penyertaan Tuhan. Apakah hari ini kita butuh penyertaan Tuhan? Berdoalah seperti Yabes supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tidak hanya saat menderita, tetapi saat diberkati pun kita butuh penyertaan Tuhan. Dan doa yang menyadari bahwa kita butuh penyertaan Tuhan, doa yang demikian akan membawa kita mengalami terobosan demi terobosan, bahkan lebih terhormat dan mulia daripada orang lain. Seperti Yabes, ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, jangan biarkan masa lalu dan situasi sulit saat ini membentuk masa depan kita. Inilah saatnya kita berdoa seperti Yabes berseru kepada Tuhan agar Tuhan membalikkan situasi yang kita hadapi. Hari ini doa yang jujur dan tulus di hadapannya, itulah doa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah doa yang akan dijawab Tuhan. Dan doa yang demikianlah yang akan mengubah nasib buruk kita menjadi berkat dan hidup yang sangat diberkati dan dimuliakan daripada yang lain. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana doa yang mengubah nasib. Karena kita melihat Yabes dimuliakan dan diberkati, itu terletak pada rahasia doanya. Mengapa doa Yabes dikabulkan? Tentu kita ingin doa-doa dikabulkan. Karena itu kita belajar dari doa Yabes. Doa Yabes adalah satu, Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Yabes berdoa kepada Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang maha kuasa, Allah yang kuasanya tak terbatas, Allah yang saat ini kita panggil dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yabes mengenal Allah yang hebat. Kedua, apa rahasia Yabes sehingga doanya dikabulkan Tuhan? Kedua, Yabes beriman kepada Allah Israel. Saudara, mengetahui dan percaya adalah dua hal yang berbeda. Sekedar mengetahui tentang Allah tidak membuat kita berubah. Tetapi pengetahuan tentang Allah membawa kita keyakinan yang kokoh kepadanya. Yabes memiliki keyakinan bahwa Allah yang kepadanya ia dapat menggantungkan hidupnya dan bukan kepada nasib. Allah yang dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Itulah Allah yang diimani oleh Yabes. Kita bukan hanya mengetahui siapa Allah kita, itulah Yesus Kristus, tetapi kita harus percaya kepadanya bahwa dia sanggup. Dan itulah iman kita. Dan iman kita itulah yang akan mengubah nasib kita. Rahasia yang ketiga, mengapa doa Yabes dikabulkan? Yang ketiga, Yabes memiliki pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu di masa depan yang belum terwujud, tetapi akan diwujudkan
dengan suatu keyakinan yang kuat seperti yang tercatat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman, sesuatu yang belum kita lihat tetapi kita percaya dan kita yakin itu akan terjadi. Itu iman. Iman membuat kita berani berharap. Iman membangkitkan pengharapan kita. Jika pengharapan dihilangkan, maka iman tidak ada sasaran untuk dicapai. Meskipun iman adalah kekuatan yang mengalahkan dunia, tetapi pengharapan adalah kemenangan yang menyebabkan iman kita bergerak untuk mencapainya. Sekali lagi kami ulangi, meskipun iman adalah kekuatan yang mengalahkan dunia, seperti yang dicatat oleh 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Tetapi saudara, pengharapan adalah kemenangan yang menyebabkan iman kita bergerak untuk mencapainya. Jika pengharapan dilenyapkan, maka iman tidak akan pernah diaktifkan. Iman harus memiliki sebuah sasaran, dan pengharapan adalah sasaran dari iman. Dan inilah yang dimiliki oleh Yabes. Yabes memiliki pengharapan. Pengharapan bahwa hidupnya akan diubahkan. Saudara harus memiliki pengharapan itu. Amin saudara. Dan rahasia yang keempat mengapa doa Yabes dikabulkan. Karena Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Yabes mengungkapkan keinginannya kepada Allah dengan sebuah doa yang sungguh-sungguh. Kesungguhan Yabes diungkapkan dengan kalimat, Yabes berseru kepada Allah. Ingatkah kita akan Elia? Ingatkah saudara akan Nabi Elia? Elia juga pernah berdoa dengan sungguh-sungguh dan Allah mengabulkan doanya. Alkitab mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Demikianlah Yakobus 5 ayat yang ke-17 mencatatnya. Pertanyaan kita, siapakah Elia? Siapakah Yabes? Sehingga doa mereka didengar oleh Allah. Mereka adalah manusia biasa, sama seperti kita saudara. Bedanya hanya satu, mereka telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bagaimana dengan kita saudara? Biarlah mulai hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab itulah yang membuat doa kita dikabulkan. Itulah yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah nasib kita menjadi hidup yang diberkati. Itulah doa yang mengubah nasib. Mulai hari ini kita berdoa seperti doa dari Yabes, seperti Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini tentang doa yang mengubah nasib. Kami percaya doa kami akan dikabulkan oleh Tuhan jika kami beriman, jika kami memiliki pengharapan, jika kami berseru kepada Allah yang kami kenal, jika kami percaya Allah kami sanggup mengubah nasib kami, dan jika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, apapun yang menjadi pergumulan dari setiap saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan akan menjawab doa mereka. Tuhan jawablah doa mereka. Tuhan ubahlah nasib mereka. Kami tidak akan lagi menangisi nasib kami mulai hari ini, tetapi kami akan berdoa agar Tuhan mengubah nasib kami, agar Tuhan mengubah hidup kami, sebab kami percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia sanggup mengubah hidup kami semuanya menjadi hidup yang diberkati. Inilah doa ucapan syukur kami. Dengarkanlah ya Tuhan, kabulkanlah doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian. Shalom dan